Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita telah sampai kepada perkataan wal ma'ul qalilu. Wal ma'ul qalilu, adapun air yang sedikit, idza tanajjasa, apabila dia menjadi najis, yathuru, air yang sedikit tadi bisa menjadi suci, bibulughihi, dengan sampainya air tadi, kullataini, 2 kolah. Walau bima'in mutanajjisin, walaupun sampai 2 kolahnya tadi dengan ditambahi air mutanajjis. Syaratnya haitsu la taghayyura bihi, ketika tidak ada perubahan bihi pada air tadi. Jadi air yang sedikit ketika dia menjadi najis, maka air tadi bisa menjadi suci lagi ketika air tadi sudah sampai 2 kolah. Nah, walaupun mencapai 2 kolahnya tadi itu dicampur dengan air mutanajis, itu bisa kembali lagi suci, tetapi syaratnya haitsu la taghayyura bihi, ketika tidak ada perubahan pada air tadi. Jadi ketika air tadi sudah mencapai 2 kolah, maka menjadi suci kembali. Syaratnya enggak ada perubahan pada air tadi. Tetapi walaupun sudah mencapai 2 kolah, kalau ada perubahan pada sifat-sifat air tadi, maka air tadi tidak menjadi suci. Wal kathiru, adapun air yang banyak. Air yang banyak yang dimaksud adalah 2 kolah lebih. Wal kathiru, adapun air yang banyak, yathuru, itu bisa menjadi suci, bizawali taghayyurihi, dengan hilangnya perubahannya air yang banyak tadi, binafsihi, dengan sendirinya. Au bima'in, atau dengan air, zida alaihi, yang ditambahkan alaihi, atas air yang banyak tadi. Au nuqisa, atau dikurangi, anhu, dari air yang banyak tadi. Wa kanal baqi, dan adanya sisanya air tadi itu kathiron, banyak. Jadi meskipun air tadi itu sudah banyak, sudah mencapai 2 kolah lebih, tetapi kalau ada perubahan pada sifat-sifat air tadi, maka air tersebut tidak dihukumi suci. Nah, bagaimana air yang banyak tadi bisa kembali suci? Yang pertama, kata beliau, dibiarkan sampai perubahannya tadi itu hilang dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ditambahi air sampai hilang perubahannya. Kemudian yang ketiga, dikurangi airnya sampai perubahannya tadi hilang. Wa kanal baqi, dan adanya sisanya air tadi itu kathiran, masih banyak, masih ada 2 kolah lebih. Kemudian wa thaniha, dan yang kedua dari syarat-syarat wudu, yang kedua adalah jaryu ma'in ala utwin maksulin, yaitu mengalirnya air pada anggota yang dibasuh. Fala yakfi, maka tidak cukup, ayyamassahu, menyentuh anggota yang dibasuh, al-ma'u, air,
bila jaroyanin dengan tanpa mengalir. Hanya sekedar basah saja itu enggak cukup, harus ada aliran. Li'annahu karena yang demikian itu la yusamma ghuslan, tidak dinamai membasuh. Jadi syarat yang kedua dari syarat-syarat wudu itu adalah mengalirnya air pada anggota yang dibasuh. Jadi nggak boleh hanya sekedar basah saja tanpa ada air yang ngalir. Jadi perintah dalam wudu itu ada dua. Yang pertama membasuh dan yang kedua adalah mengusap. Nah, perintah mengusap itu hanya satu, yaitu mengusap kepala. Yang lainnya itu dibasuh semuanya. Kemudian wasalisuha, yang ketiga dari syarat-syarat wudu adalah alla yakuna alaihi ay alal utwi, hendaknya tidak ada alal utwi atas anggota wudu mughayyirun perkara yang merubah lilma air taghayyuran doron dengan perubahan yang berbahaya. Kaza'faronin seperti za'faron, wasondalin dan sondal. Khilafan berbeda li jam'in bagi kelompok jamaah ulama yang lainnya. Jadi syarat wudu yang ketiga adalah tidak boleh ada pada anggota wudu mughayyirun, sesuatu yang bisa merubah lilma. Nggak boleh ada pada anggota wudu sesuatu yang bisa merubah air. Nah, di sini dicontohkan kaza'faronin seperti za'faron, wasondalin dan sondal. Jadi kedua-duanya ini jenis minyak wangi. Za'faron minyak wangi, sondal juga minyak wangi. Jadi za'faron itu adalah minyak wangi yang warnanya merah. Nah, ketika air tadi itu terkena za'faron, maka air tadi akan berubah menjadi merah. Nah, intinya nggak boleh ada pada anggota wudu yang akan dibasuh sesuatu yang bisa merubah air. Kemudian warabi'uha. Warabi'uha dan yang keempat dari syarat-syarat wudu adalah alla yakuna alal utwi hailun. Tidak boleh ada alal utwi atas anggota wudu hailun penghalang bainal ma antara air wal maksul dan yang dibasuh, anggota yang dibasuh. Tidak boleh ada atas anggota wudu hailun penghalang bainal ma wal maksul antara air dan anggota yang dibasuh. Enggak boleh ada penghalangnya. Kanuratin seperti kapur, wasyam'in, lilin, watuhnin jamidin dan minyak yang padat, wa aini hibrin dan ainnya tinta, wa hinnain dan ainnya hinna. Hinna ini pewarna kuku. Bi khilafi tuhnin jarin ay ma'iin, berbeda dengan minyak yang mengalir, ay ma'iin yang cair, minyak yang cair. Kalau minyak yang cair ini enggak masalah, yang enggak boleh minyak yang padat tadi. Wa illam yathbutil ma'u alaihi, meskipun tidak tetap apa al-ma'u air alaihi atas anggota wudu. Wa athari hibrin wa hinain, bi khilafi athari hibrin wa hinain, berbeda dengan bekasnya hibrin, bekasnya tinta, hanya tinggal warnanya saja, atau hina, itu enggak masalah. Jadi syarat wudu yang keempat adalah enggak boleh ada di atas anggota wudu perkara yang bisa menghalangi antara air dan anggota yang dibasuh, seperti kapur, kemudian lilin, kemudian minyak yang padat, tinta, pewarna kuku, dan yang lain-lainnya. Karena ini semua bisa menghalangi
sampainya air ke anggota yang dibasuh. Berbeda dengan minyak yang cair atau oli misalnya, itu termasuk cair juga, minyak yang cair. Kalau minyak yang cair, minyak goreng dan seterusnya ataupun oli, meskipun air tadi itu tidak tetap pada anggota wudhu, maka itu tetap sah. Begitu juga kalau bekasnya tinta atau bekasnya hinna tadi, itu juga nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah ainnya tinta dan ainnya hinna. Tetapi kalau hanya bekasnya, tinggal warnanya saja, itu nggak masalah. Itu tidak menghalangi sampainya air ke anggota yang dibasuh. Wakada begitu juga yushtarotu disyaratkan alama atas pendapat jazama yang telah menetapkan bihi pendapat tersebut kathiruna banyak para ulama. Begitu juga disyaratkan alla yakuna, tidak boleh ada wasakhun kotoran tahta dhufrin yang ada di bawah kuku. Yamna'u yang mana kotoran tadi bisa mencegah wusulal ma sampainya air lima tahtahu bisa mencegah sampainya air lima bagi sesuatu ini maksudnya adalah kulit tahtahu yang ada di bawah kotoran. Khilafan li jam'in minhum, khilafan berbeda li jam'in dengan sekelompok para ulama yang lainnya. Minhum diantaranya adalah Al-Ghazaliyu, Imam Ghazali, wa Zarkashiyu dan Imam Zarkashi. Wa ghairuhuma dan selain keduanya. Jadi kata beliau wa kata yushtaratu, begitu juga disyaratkan hendaknya enggak boleh ada di bawah kuku itu kotoran yang bisa mencegah sampainya air kepada kulit yang ada di bawah kotoran. Karena itu bisa menjadikan wudunya enggak sah. Nah, ini menurut kebanyakan para ulama. Berbeda dengan sekelompok ulama yang lainnya. Di antaranya Imam Ghazali dan Zarkasi dan yang lainnya. Mereka mengatakan kotoran yang ada di bawah kuku itu enggak masalah. Wa asyara, wa atalu dan mereka para ulama tadi membahas secara panjang lebar fitar jihihi di dalam mengunggulkan pendapat tersebut, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya enggak masalah ada kotoran di bawah kuku. Mereka mengunggulkan pendapat tersebut wasarrahu dan mereka menjelaskan bil musamahati dengan dimaafkan amma dari perkara tahtaha yang ada di bawah kuku minal wasakhi daripada kotoran tunanahwil ajin bukan seumpama ajin ini adonan roti tepung. Jadi kotoran yang ada di bawah kuku itu dimaafkan. Tetapi kalau yang ada di bawah kuku itu adalah adonan tepung, maka itu enggak boleh, enggak dimaafkan. Wa asyara dan telah mengisyarahkan al-Adhru'iyu Imam Adhru'i wa ghairuhu dan selain Imam Adhru'i ina dha'fi maqalatihim kepada lemahnya perkataan mereka. Jadi menurut Imam Adhru'i pendapatnya Imam Ghazali dan yang lain-lainnya tadi itu dhaif, lemah. Waqad saraha dan sungguh telah menjelaskan Fit Tatimah di dalam kitab Tatimah. Pengarang kitab Tatimah menjelaskan di dalam kitab Tatimah wa ghairiha dan selain kitab Tatimah bima fi Raudhah dengan apa yang ada di dalam kitab Raudhah, pendapat yang ada di dalam kitab Raudhah wa ghairiha dan selain kitab Raudhah min adamil musamahati dari tidak dimaafkan dengan sesuatu mimma dari perkara tahtaha yang ada di bawah kuku
haitsu di mana sesuatu tadi mencegah usulal ma sampainya air bimahalihi pada tempatnya. Jadi kalau menurut pengarang kitab Tatimah dan yang lain-lainnya tadi, kotoran yang ada di bawah kuku itu enggak dimaafkan. Wa afta dan telah memberikan fatwa Al-Baghawiyu Imam Baghawi fi wasakhin pada kotoran hasola yang hasil min gubarin dari debu bi annahu dengan bahasanya kotoran yang berasal dari debu tadi itu yamna'u sihatal wudu, bisa mencegah sahnya wudu. Bi khilafima berbeda dengan sesuatu nasya'a yang muncul min badanihi dari badannya orang yang wudu. Wa huwa al-araqu yaitu wa huwa adapun ma nasya'a min badanihi itu adalah al-araq yaitu keringat. Keringat mutajammidu yang sudah padat yaitu daki. Wajazama dan telah menetapkan bihi fatwanya Imam Baghawi tadi fil Anwar di dalam kitab Al-Anwar. Jadi kata Imam Baghawi, kotoran yang berasal dari debu itu bisa mencegah sahnya wudu. Wudunya bisa menjadi enggak sah. Tetapi kalau kotoran tadi itu muncul dari badannya sendiri seperti keringat yang sudah padat yaitu daki, itu enggak masalah. Ini fatwanya Imam Baghawi. Nah, fatwanya Imam Baghawi ini juga ditetapkan di dalam kitab Al-Anwar. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.